Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Silakan duduk. Ibu ulangi, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi ini? Oke, terima kasih banyak. Seperti yang kita ketahui, hari ini kita kembali lagi belajar matematika bersama Ibu Sinta. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Laura, kita bantu saya pimpin doa, semua berdiri. Terima kasih Laura, silakan duduk. Ibu mengecek kehadiran dulu. Kira-kira hari ini ada yang sakit? Ada, sabar Ibu. Absen dulu. Rain Paleng, Rambu Putri, Merlin, Ceilau, Dahur, Gunung, Mansel, Saputri, Jadin, Asman, Nai, Nining, Bornok, Marut, Aron, sakit ya, Tarang, Nahul, Novibria, Apollo, Sukacita, Tena, Farhan, Naibaho, Serang, Devi Putri, Teli, Tama, Hermeti, Hamin, Gio, Jel Sartika, Edam, Rastika, Loki White, Putri, Erin. Oke, hari ini 2 orang yang tidak masuk dengan keterangan sakit. Semoga besok mereka kembali ke sekolah dalam keadaan sehat. Nah, baik sudah anak-anak ibu yang hebat. Seperti yang kita ketahui, pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas materi statistika. Adapun materi yang sudah kita bahas itu kemarin tentang median dan modus, tapi dalam bentuk data tunggal. Maka dari itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menguji pemahaman kalian apakah anak-anak masih mengingat materi di pertemuan sebelumnya dengan menggunakan papan word wall. Oke, Ibu minta Jessica, orang pertama, silakan pilih kotak mana. Boleh.
Oke, 5 detik lagi. Silakan. Oke, tepuk tangan. Kita beri tepuk salut untuk Jessica. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, orang yang kedua. Ibu minta Prem. Ya, silakan buka kotaknya Prem. Mau yang mana? Boleh? Ayo Prem. Median. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Prem. Kita beri tepuk wow untuk Prem. Tepuk wow. Beri W. Beri A. Beri W. Tunjuk Prem. Wow. Oke. Orang yang ketiga. Coba Adit. Bantu Ibu Sinta. Pilih satu kotak lagi. Mian atau rata-rata. Ayo Adit, 2 menit lagi. Tidak apa-apa, ayo. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk salut untuk Adit, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, nomor terakhir. Coba Mega Putri. Sisa satu kotak. Kotak keempat. Hati-hati. 7 dan 8, 9 dan 6. Delapan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mega Putri. Baik, sudah. Ada 4 nomor soal tadi. Dan dari keempat temannya kalian sudah menjawab dengan benar. Dan itu sudah meyakinkan Ibu bahwa pembelajaran sebelumnya kalian masih ingat. Tolong tepuk tangan dulu untuk itu. Karena Ibu sudah menguji pemahaman kalian dan sudah berhasil, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di Mawatu itu tempat wisata? Mawatu itu tempat wisata? Kenapa dikatakan tempat wisata Mawatu? Yang menjadi wisatanya dari Mawatu itu bukan perhotelannya, tapi pemandangan lautnya. Nah, saat kamu pergi berkunjung di tempat wisata, minimal di Pantai Pede, bagaimana perasaan kalian? Senang, sejuk, bahagia saat melihat sunset. Apalagi kalau lihatnya itu ada orang yang menemani seperti sahabat, ya kan?
Keluarga seperti Elo yang selalu weekend dengan keluarganya. Ya Elo ya, seperti itu. Nah sekarang, ya, apa upaya yang kalian lakukan untuk menarik perhatian wisatawan untuk agar tetap mengunjungi tempat wisata di Labuan Bajo? Kita tahu ya, di Labuan Bajo ini kan tempat wisatanya banyak. Dan wisatawan juga pun banyak. Bukan hanya Nusantara, wisatawan yang Nusantara, maksudnya yang sesama di Indonesia, yang paling banyak itu yang dari luar negeri. Kira-kira apa upaya yang kalian lakukan agar wisatawan itu tetap datang ke Labuan Bajo? Apa? Silakan. Vano, menjaga. Oke, tepuk tangan dulu untuk Vano. Tetap menjaga kebersihan dari tempat wisata. Seperti yang sering kita lakukan itu kan dan pernah kita lakukan itu adalah membersihkan di Pantai Pede atau pungut sampah di Pantai Pede. Nah, berikutnya, menurut kalian, apakah data wisatawan di Labuan Bajo mengalami perubahan? Dan di manakah sumber data akurat terkait data pengunjung wisatawan itu? Dari tahun selama ini, apakah mengalami perubahan? Dan kira-kira data akurat itu ada di mana? Apakah boleh dilihat sembarang saja atau ada memang instansinya yang mencatat data wisatawan itu? Silakan Beatrix. Di kantor Dinas Pariwisata. Tepuk tangan dulu untuk Beatrix. Nah, untuk mengetahui bertambah atau tidaknya pengunjung ke tempat wisatawan di Labuan Bajo, wisata di Labuan Bajo, tempat yang harus kita lihat data secara akuratnya di Dinas Pariwisata. Nah, sekarang coba Ibu sudah tayangkan dua gambar di dalam. Ada yang berbentuk lingkaran dan ada yang berbentuk batang. Gambar kedua. Oke, berarti kesimpulannya jika kamu nanti menggunakan diagram batang, berarti tidak bawa nilainya dalam bentuk presentasi. Tapi jika nanti kamu menggunakan diagram lingkaran, berarti data yang kamu gunakan harus ubah dalam bentuk presentasi. Jadi nanti kamu tinggal memilih mau yang pertama atau yang kedua. Jika yang pertama, berarti ubah datanya ke dalam bentuk presentasi. Jika menggunakan yang kedua, berarti jangan ubah data ke presentasi. Nah, sekarang kita lanjut. Dari persepsi yang Ibu sudah tayangkan, muncullah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Elo, bantu Ibu Sinta baca. Tujuan pembelajaran, menganalisis proses penyelidikan statistika untuk menentukan hubungan asosiasi antara dua variabel. Oke, ada kata kunci di sini yaitu menganalisis. Apa yang kalian analisis? Yaitu proses penyelidikan statistika. Berarti kesimpulannya sudah ada data yang sudah diselidiki. Data itu nanti kamu tentukan apa? Hubungan asosiasi antara dua variabel. Dua variabel yang dimaksudkan di sini itu adalah variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, coba nonton video ini, poin pentingnya silakan dicatat. Siswa kelas 5 SD super belajar berjumlah yang diberikan 6 siswa suka badminton, 5 siswa suka pon, 10 siswa suka sepak bola, 4 suka basket. Sajikan data di atas dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram kata, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita yang pertama yang mengajukan dengan bentuk data. Pertanyaan soalnya, 6 siswa suka badminton. Jadi kasus pertama, 6 siswa sukai badminton. Lalu 5 siswa suka voli. 5 siswa sukai voli. 10 siswa suka sepak bola. 10 siswa sukai sepak bola. Dan 4 suka basket. 4 siswa menyukai
kemudian pemeriksaan napasnya, olahraga yang disukai, dan juga dari siswa kita mulai dari olahraga yang sangat badminton. Banyak siswa, nah, lalu olahraga berikutnya pon. Banyak siswa, nah, kemudian yang ketiga sepak bola. Banyak siswa 10. Kemudian yang terakhir basket. Banyak siswa 4. Selanjutnya kita buat bentuk diagram pada dalam diagram bersama dengan tabel. Bedanya adalah angka kita ubah menjadi gambar sesuai dengan jumlah angkanya. Kita mulai gambar pertama dan jumlah gambarnya kita ganti dengan gambar siswa jumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pon jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sepak bola banyaknya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang terakhir basket. Berapa? 1, 2, 3, 4. Sebagai berikutnya. Kemudian untuk yang keempat adalah bagian kanan. Kita buat ini gambar saja. Di bagian bawah itu olahraga yang disukai, yaitu badminton, voli, sepak bola, dan basket. Kemudian di sebelah sampingnya kita tuliskan angka dari 1 sampai 10. Lalu kita buat diagramnya sesuai dengan data yang ada. Badminton dengan data kita gambar diagram datanya menunjukkan di antara lalu voli 5, sepak bola 10, basket 4. Kemudian berikutnya adalah diagram garis. Hampir sama dengan diagram data, hanya kita menggunakan garis. Bisa kita lihat buku berikut ini. Badminton 6, voli 5, sepak bola 10, basket 4. Lalu kita lanjutkan dengan sebuah garis. Dan seperti ini. Itu untuk diagram garis. Kemudian yang terakhir diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita harus menentukan dulu berapa persen dari setiap olahraga yang disukai. Kita mulai dari yang pertama badminton. Sama dengan jumlahnya 6. Kemudian jumlah siswanya 25. Berarti berbesar 6/25 kali 100%. Sama dengan 24%. Kemudian pon 5/25 kali 100%. Sama dengan 30%. Lalu sepak bola 10/25 kali 100%. Sama dengan 40%. Terus kemudian yang terakhir basket 4/25 kali 100%. Sama dengan 16%. Setelah semua sudah
menjelaskan prioritas mereka dan strategi keseluruhan. Oke. Sekian. Sekarang dari gambar diagram lingkaran di dalam, kira-kira modusnya atau olahraga yang paling banyak disukai oleh siswa itu olahraga apa? Sepak bola. Dengan presentasinya 4. Olahraga yang paling sedikit disukai atau diminati oleh siswa itu olahraga berapa persen? Persen. Sudah catat poin-poin pentingnya? Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan pemandu terkait pemahaman materi yang sudah kamu lihat tadi. Pernahkah kalian menghitung presentasi hobi di dalam satu kelas semua? Kalian ini kan kelas 12 ya. Apakah kalian pernah menghitung presentasi hobi di dalam kelas ini? Belum pernah. Iya, belum pernah mungkin karena kamu belum dapat materi seperti ini. Diupayakan ke depannya jika kamu sudah mendapat materi ini, mulai besok tinggal dicatat hobi dari setiap siswa dan dibuat presentasinya, tulis di manila, pajang di kelas. Supaya saat orang masuk ke kelasnya kalian langsung lihat, oh hobi yang paling banyak yang diminati oleh siswa di kelas 12 ini adalah hobi ini, gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Ada berapa laki-laki di kelas ini? Ada 12. Jumlah siswanya? 36. Ayo, siapa yang bisa cari presentasinya? Presentasinya tadi itu adalah jumlah siswa laki-laki per jumlah semua siswa kali 100%. Ayo. 12 dibagi berapa total keseluruhan murid di kelas ini dikali 100%. Berapa? Berapa totalnya? 35 kan? Berapa total kita? 36. Total semua saja. Oke, 12 bagi 36. Berapa? Kali 100. Berapa? 12 bagi 36 dikali 100. Ada yang sudah dapat? Silakan angkat tangan. Berapa, Laura? 33,3%. Tepuk salut untuk Laura. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, lanjut. Bagaimana statistik digunakan dalam bidang pariwisata untuk menghitung presentasi banyaknya kunjungan wisata dalam 1 tahun? 1 tahun itu berapa bulan? Kira-kira bagaimana cara menghitung presentasi untuk dalam 1 tahun itu? Kalau tadi itu kan siswa ya, siswa. Misalnya siswa di sini yang laki-lakinya tadi itu 12. 12 dibagi dengan banyaknya data dikali dengan 100. Nah, sekarang bagaimana statistik digunakan dalam bidang pariwisata untuk menghitung presentasi banyaknya kunjungan wisata dalam 1 tahun? Bukan hasilnya, tapi konsepnya. Kira-kira dikali, ulang lagi Jessica. 1 bulan, misalnya Januari, kita bagi dengan jumlah dari data 1 Januari. tahun dan Januari sampai Desember dikali 100%. Tepuk wow untuk Jessica. Tepuk wow. Beri we. Beri oh. Beri we. Wow, benar ya. Jumlah kunjungan wisatawan dalam bulan itu dibagi dengan keseluruhan dari Januari sampai Desember dikali 100%. Saya rasa kamu sudah sangat melihat dan mendengar atau mengamati video yang sudah Ibu tampilkan tadi dan dilihat oleh teman-teman kamu yang bisa menjawab. Ibu ajak kalian tepuk the best. I am the best.
I am the best, you are the best, we are the best. Tepuk 3 kali baru I am the best gitu. Tepuk the best, I am the best, you are the best, we are the best. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke penguatan materi agar kamu sangat memahami materi tentang statistik ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran kelompok. MIAN adalah nilai rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan banyaknya data atau banyaknya keseluruhan data. Sedangkan median itu adalah nilai tengah ketika data disusun secara berurutan. Jadi kalau misalnya data itu masih secara acak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan dari terkecil sampai terbesar. Habis itu bawa ke kiri yang lainnya, bawa ke kanan yang lainnya. Yang di tengahnya itulah yang disebut dengan median. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Tapi sering kita salah gunakan kata modus. Misalnya ada yang nona yang sering lewat, lalu teman-teman laki-laki bilang, itu nuka modus. Bukan. Ya, modus itu apabila dia lewat sudah lebih dari 5 kali. Tapi kalau dia baru 1 kali lewat, apakah dia sudah modus? Tidak, ya. Tolong gunakan kata modus ini nanti dalam kehidupan nyata yang sesuai dengan materi yang sudah kita dapat. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ada satu contoh di sini. Jika hasil panen kebun Pak Ridwan, ada yang orang tuanya namanya Pak Ridwan? Tidak ada, oke. Jika hasil panen kebun Pak Ridwan sebesar 150 kg. Berapakah jumlah hasil panen kentangnya? Coba lihat di sini ada berapa diagram? Ada 4. Dia punya ininya, diagram batangnya ada 4. Yang warna ini adalah cabai yang ini. Tomat yang ini, wortel, dan ubi. Tapi pertanyaannya adalah kentang. Yang mana kentang di sini? Oke. Kentangnya belum ada. Dan itulah yang kita cari. Ya, tidak apa-apa. Ya. Nah, cara untuk mencarinya itu seperti ini. Kita ketahui bahwa dalam diagram tadi itu cabainya ada berapa kilo? Tomatnya ada berapa? Wortelnya ada berapa? Ubinya ada berapa? Nah, sekarang cara untuk mencari kentangnya itu adalah kita totalkan keseluruhan data yang ada pada grafik tadi, yaitu 20 ditambah 25 ditambah 35 ditambah 35. Totalnya adalah 115. Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan kantor TNK. Untuk apa? Mengambil data tentang pariwisata, data wisatawan. Jadi sebentar, setiap kelompok mendapatkan data per tahunnya beda-beda. Misalnya kelompok 1 2022, kelompok 2 2023, 24, dan satunya nanti itu dari TNK. Kenapa? Karena TNK itu dengan Dinas Pariwisata
agak beda sedikit. TNK itu dia khusus yang Taman Nasional Komodo. Sedangkan pariwisata semua tempat wisata yang ada di Labuan Bajo. Kemarin Ibu sudah minta datanya, memang di kantor pariwisata itu ada juga data dari TNK. Tapi supaya tidak tercampur aduk, kemarin sudah dipisahkan yang TNK-nya lain, yang wisatawan, data wisatawan dari wisata lainnya selain TNK-nya Ibu bisa. Maka dari itu sekarang kita duduk kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Silakan. Pakai angkat mejanya. Kosong tengah supaya tempat kita untuk presentasi. Mega di belakang. Iya, di belakang, macamnya di kelas. Buat bentuk U ya teman-teman, supaya bebas nanti di dalam, di tengah. Bentuk U sayang. Bentuk U, garis begini. Ibu barusan sudah kirim di PA, boleh buka handphonenya dalam bentuk Excel. Ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 4? Ini Ibu. Yang baru Ibu bagi baru data ya. Sekarang ini LKPD-nya. Oke. Kita tunggu sedikit break. Ada di grup kita itu kalau tidak jelas yang Ibu kasih. Nah sekarang selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang dengar Ibu. Kelompok 1, kamu punya data tahun 2022. Itu data dari Dinas Pariwisata. Sekarang lihat yang jumlah terakhir ini dan ada presentasinya. Ini buat dalam bentuk diagram lingkaran. Karena ini. Nah sekarang kelompok 2, kamu dalam bentuk diagram batang. Datanya di tahun 2023. Kamu 2024, kamu diagram lingkaran. Nah, beda kelompok 4. Kelompok 4, kamu punya tuh data dari TNK dari 2022, 2023, 2024. Kamu jumlahkan dulu. Dari tahun 2020 itu, 2022 itu berapa jumlahnya? Ini 30.300. Terus ini 2.182. Sekarang kamu buat diagram batang. Dari tahun 2022, 2023, 2024. Ngerti? Sehingga nanti kamu mendapatkan berapa? Nah sekarang, setelah kamu gambar, jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Saya ulangi, kelompok 1, tolong dengar dulu, kelompok 1, 2, dan 3, itu beda dengan kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 1, 2, dan 3 itu analisis per bulan di tahun yang sudah ada. Tahun 2022, 2023, 2024. Sementara kamu bukan analisis per bulannya, tapi per tahunnya. 2022, 2023, dan 2024. Karena datanya kamu itu dari TNK. Kalau ini dari Dinas Pariwisata. Silakan kerja. Setelah kamu kerja, coba dengar Ibu. Di situ kan diminta di bulan berapakah data pengunjung paling banyak.
Lalu dari data yang sudah dianalisis, tentukan jumlah pengunjung yang paling sedikit, di bulan berapa dan berapa angkanya. Diskusikan satu topik yang akan dilakukan untuk membuat satu proyek yang menghasilkan wisata hijau agar tetap menarik wisatawan ke Labuan Bajo. Hanya diskusi topik, bukan langkah-langkahnya, topiknya saja. Setelah kamu menentukan nanti berapa modus dan berapa nilai terendahnya, pergi wawancara ke guru ekonomi, guru mitranya kita. Apa yang kamu wawancara? Yang kamu wawancara adalah pendapatan daerah. Apa poin positif ke daerah jika pengunjung semakin bertambah? Itu saja. Silakan diskusi. Waktu diskusi 15 menit dari sekarang.
Oke baiklah, selamat siang semuanya. Karena kalian sudah pajang, kalian punya karya dalam bentuk diagram batang maupun dalam bentuk diagram lingkaran. Saatnya sekarang kita akan presentasi dengan menggunakan metode membeli dan memasak. Di mana setiap kelompok memilih 2 atau 3 orang di dalam kelompoknya untuk menjadi penjaga stand yang akan mempresentasikan materinya nanti kepada orang yang datang melihat standnya kalian. Dengan stand pertama, kelompok 1 pergi ke stand 2, kelompok 2 ke stand 3, kelompok 3 ke stand 4, kelompok 4 ke stand 1. Waktu untuk mempresentasikan dan atau membeli di dalam stand itu 2 menit dimulai dari sekarang. Siap, silakan. Yang ada stand di sini? Yang ada stand? Sisanya silakan berkeliling ke kelompok lainnya. Modus atau wisatawan tidak di bulan dan data terkait dari wawancara atau interview modus 13,02% ini berpengaruh secara baik atau berdampak positif bagi pariwisata di Labuan Bajo, di mana bisa meningkatkan UMKM kita meningkatkan daerah. Modus atau modus tertinggi itu 15,2%. Nah, sedangkan modus yang paling kecil itu ada di bulan Februari 2,6%. Apalagi ketika terima menurunnya di Februari ada rencana. Setelah diskusi dengan Komika kemarin jawabannya apa? Kira-kira penyebabnya? Ya betul lagi karena cemburu satu mungkin pengaruh dari daerah ini kan mengurangi pemasukan dari wisatawan dan mungkin kita bisa lihat ya ada tidak pada wisatawan
poin penting yang disampaikan oleh penjaga stand. Sekarang saatnya 1 menit ini silakan diskusi atau memasak dengan kelompokmu. Apa yang sudah kamu beli, memasaklah dengan kelompokmu supaya nanti akan dipresentasikan ulang. Apa yang sudah kamu dapat, silakan diskusi di dalam kelompok. Kita menggunakan spin. Oke, kita mulai. Kelompok 3. Kelompok 3. Tadi kelompok 3 membeli listanya siapa? Oke, silakan menyampaikan ulang hal penting yang sudah kamu beli di kelompok 4. Jadi kami itu tadi pergi ke standarnya kelompok 4. Nah, yang kami dapatkan itu adalah mereka menjelaskan tentang penurunan dan kenaikan jumlah pengunjung Taman Nasional Komodo setiap tahunnya. Pada tahun 2024, mereka itu mengalami kenaikan pengunjung sejumlah 334.206. Nah, pengunjung paling sedikit itu ada di tahun 2022, yaitu 182.676. Nah, topik yang mereka bahas itu adalah pengembangan ekowisata bahari berkelanjutan berbasis konversi terumbu karang dan edukasi lingkungan di kawasan pelayaran Labuan Bajo. Poin positif yang mereka dapatkan itu adalah meningkatkan pendapatan daerah karena banyaknya pengunjung di tahun 2024. Sekian saja yang kami dapat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak-bapak. Jadi, saya ambil poin pentingnya yang disampaikan ulang oleh kelompok 3, yaitu modus itu berada pada tahun 2024. Dan di tahun 2022 adalah tahun yang paling sedikit pengunjungnya. Mungkin karena masih ada sangkut pautnya dengan COVID-19 ya. Dan program yang ingin diterapkan atau menjadi suatu proyek oleh kelompok 4 nanti itu adalah proyek dalam kebersihan lingkungan. Paling cocoknya tadi itu di lingkungan perairan, mungkin di pantai seperti contohnya itu Pantai Mendeki. Kita beri tepuk tangan salut untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kita ke kelompok berikutnya. Sepertinya kelompok 1. Oke, kelompok 1 siapa? Oke, silakan Hadir. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Hadir. Tadi dari kelompok 2 menampilkan diagram batang tentang jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023. Jumlah kunjungan wisatawan paling banyak pada tahun 2023 terdapat pada bulan Agustus dengan jumlah 56.965 orang. Dan jumlah kunjungan wisatawan paling sedikit terdapat pada bulan Januari dengan jumlah 7.000. Itu dikarenakan oleh cuaca yang kurang bersahabat.
Dampak positif dari kunjungan wisatawan adalah bertambahnya pendapatan daerah serta banyaknya lapangan pekerjaan. Itu dari saya, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari yang disampaikan oleh adik perwakilan dari kelompok 1, saya ingin menyampaikan bahwa modus dari kelompok 2 ada pada bulan Agustus. Dan data paling rendah pengunjungnya itu ada di bulan Januari. Diakibatkan salah satunya itu adalah cuaca. Dan poin positif apabila pengunjungnya semakin banyak, yang pertama itu adalah peningkatan UMKM dan lapangan kerja. Kita beri tepuk aplaus, tepuk salut dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, berikutnya kita ke kelompok antara 2 atau 4. Kelompok berapakah? Biru atau merah? Sepertinya merah, kelompok 4. Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, silakan Dewi. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu diagram lingkaran. Di mana modusnya mereka itu di bulan Juli, yaitu dengan presentasi 15,12%. Di sini dampak positifnya itu dapat mempengaruhi pendapatan daerah yang semakin bertambah. Hal ini dikarenakan karena pada bulan Juli ini bulannya itu sangat strategis, di mana banyaknya pengunjung atau di mana banyaknya mahasiswi ataupun anak sekolah yang sedang berlibur. Karena dari situ mereka dapat meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan berjalan menuju tempat wisata-wisata. Dan yang kedua itu, yang paling rentannya itu di bulan Februari dengan presentasi 2,62%, dan dampak negatifnya itu dapat mempengaruhi pendapatannya mereka yang semakin menurun. Hal ini disebabkan dengan cuaca yang kurang baik, Ibu, seperti hujan, banjir maupun longsor. Mungkin itu saja Ibu, kurang dan lebihnya sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 itu ada di bulan Juli. Di bulan Juli, setelah wawancara dengan guru mitra, itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, mahasiswa yang pergi kuliah datang berlibur dengan keluarganya untuk pergi ke tempat-tempat wisata terdekat yang ada di Labuan Bajo. Jadi untuk Labuan Bajo ini memang daerahnya kecil, tapi yang paling banyaknya di Labuan Bajo itu masyarakatnya itu adalah masyarakat pendatang, seperti salah satu contohnya adalah siswa-siswi. Ya, banyak siswa-siswi yang ada di Labuan Bajo ini bukan yang aslinya tinggal di Labuan Bajo, tapi yang dari kampung-kampung gitu. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Tepuk wow. Beriwe. 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 Wow. Nah, sekarang terakhir sisa kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan ulang materi dari kelompok 3. Silakan, siapa perwakilannya? Angel. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang saya dapat dari kelompok 3. Jadi pada kelompok 3 menggunakan diagram lingkaran, di mana modusnya itu terletak pada bulan Agustus. Di situ modusnya 13,2%. Nah, dan pengunjung menurun di awal tahun pada bulan Januari. Penyebab pengunjung menurun yaitu akibat cuaca. Yang pertama karena cuaca, yang kedua mungkin itu saja. Terus yang bagian modus di bulan Agustus, di situ pengunjung naik karena cuaca bagus. Dan pengaruh dari banyaknya pengunjung dapat berpengaruh pada penjualan. Bukan hanya penjualan saja, dapat meningkatkan pajak seperti di parkiran dan UMKM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari kelompok 2 mempresentasikan bahwa pengunjung yang paling banyak di kelompok 3 itu ada pada bulan Agustus.
Dan memang mirip ya, dari semua kelompok tadi ini tuh pengunjungnya itu kalau bukan Juli ya Agustus. Karena di bulan-bulan itu bulan libur di mana masyarakat atau orang yang ingin berlibur itu berlibur dengan keluarganya karena saat-saat libur gitu. Nah, pengunjung yang paling menurun itu rata-rata di bulan Januari. Yang pertamanya kenapa? Karena mahasiswa dan anak sekolah itu sudah kembali ke tempatnya. Jadi sudah mulai sepi. Dan kemungkinan yang kedua itu adalah cuaca. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akibat cuaca itu mempengaruhi wisatawan yang datang berkunjung ke Labuan Bajo. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, dari semua ini sudah kalian presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bisa Ibu simpulkan beberapa poin di mana modus atau banyaknya pengunjung yang datang ke Labuan Bajo itu dilihat dari beberapa poin. Poin yang pertama tadi itu adalah dilihat dari cuaca. Poin yang ketiga itu adalah melihat ada yang tertarik di Labuan Bajo. Salah satu contohnya tadi itu adalah tempat wisata. Lalu apa hal yang harus kita lakukan supaya tempat wisata itu tetap tertarik oleh wisatawan? Kira-kira siapa yang bisa memberikan kata? Silakan Kelly. Menjaga kelestarian tempat wisata. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kelly. Masyarakat bisa menerapkan yang namanya 3A, reuse dan recycle dalam pengolahan sampah guna meningkatkan pariwisata. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Jadi. Terkait pengolahan sampah, kita lebih khusus kepada sampah plastik. Itu adalah cara terbaik yang dilakukan oleh murid-murid sekarang. Cara yang secara kontekstual. Jadi Ibu mengajak kita semua apabila ada lihat sampah plastik, jangan bertanya ini siapa punya. Langsung eksekusi. Ambil sampahnya, taruh di tempat sampah. Jangan bertanya ini bukan saya punya, ini siapa punya, tapi ini sampah yang harus kita bersihkan. Nah, sekarang kalau misalnya hari ini data statistiknya kita dalam ukuran pemusatan data yang kita uji itu adalah data wisatawan. Kedepannya Ibu Sinta mengajak bawalah materi ini, konsep ini ke dalam dunia kontekstualnya kalian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh dalam kehidupan keluarga. Dalam satu keluarga itu kan ada bapak, ada mama, ada kakak, ada adik. Coba diskusi, ya, sambil ngobrol sore-sore atau sambil nonton, silakan tanya. Bapak hobinya apa? Mama hobinya apa? Adik dan kakak serta keluarga yang lainnya. Buat dalam bentuk diagram lingkaran. Dibuat presentasinya. Buat dalam satu bingkai pajang di rumah. Kira-kira siapa yang mau buat itu dengan keluarganya nanti? Angkat tangan. Oke. Selanjutnya Ibu Sinta mengajak juga di kelasnya kalian nanti buat presentasi hobi. Ada yang hobi olahraga, misalnya bola kaki siapa saja, bola voli siapa saja. Buat presentasinya buat dalam bentuk lingkaran pajang di kelas. Jangan hanya itu, seperti jenis kelamin juga. Sehingga guru atau murid lain yang datang masuk ke kamu punya kelas langsung tahu, oh, di kelas ini yang hobi main bola voli ada misalnya 15%. Jadi ada keunikan dari materi yang sudah kamu dapat. Bisa ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjut. Kita tulis jurnal refleksi. Barusan Ibu ada kirim link di grup. Coba login ke link itu, jawab beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan jurnal refleksi. Ada? Yang belum dapat dia bikin ulang. Ya, ini gue lagi kirim sama. Coba restart makanya. Sudah? Sudah.
tahun 2024. Perasaan saya sangat senang karena dapat mengetahui data pengunjung wisatawan di Labuan Bajo. Pertanyaannya adalah dari hasil diskusi kelompokmu, apa kesimpulan yang kamu peroleh? Bagaimana perasaanmu setelah berdiskusi di dalam kelompok terkait data statistik? Ada Julia punya modus yang saya dapatkan di kelompok 4 tahun 2024 sama ya. Devi Putri, kesimpulan yang saya peroleh adalah saya dapat mengetahui data dari pengunjung setiap bulannya di tahun 2024 di berbagai tempat wisata. Manusia Imut, modus yang didapat dari kelompok 4 adalah di tahun 2024. Andre Memata, ini membantu saya mengetahui tentang cara untuk membuat diagram lingkaran dan saya senang dapat bekerjasama untuk mendapatkan jawaban. Nah, terkait dengan pembelajaran, bagi yang belum silakan dikirim. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke penguatan. Nah, sekarang yang ibu minta di penguatan ini adalah materi yang sudah kita dapat dari kegiatan awal saat diskusi kelompok dan juga kegiatan akhir. Kira-kira siapa yang bisa membantu ibu menyimpulkan semua materi dari kegiatan awal sampai kegiatan baku diskusi tadi? Materi secara keseluruhannya dan perasaan yang dirasakan. Silakan Pano. Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran hari ini adalah kami mendapatkan materi baru yaitu statistika berupa mean, median, modus, itu 3. Dan untuk mencari nilai mean, modus, dan median, kita dapat menggunakan diagram lingkaran dan diagram batang. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pano. Pano mengatakan bahwa 3 poin penting yang kita belajar hari ini itu adalah cara untuk menentukan nilai median, modus, dan mean atau rata-rata, boleh menggunakan diagram batang dan juga diagram lingkaran. Dan ibu tambahkan bahwa dalam mata pelajaran statistik, lebih khususnya dalam mengungkap pemusatan data, itu tidak selamanya materinya yang ada dalam buku. Bisa kita gunakan materi atau data yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ibu kasih contoh ini adalah data dari pariwisata, dinas pariwisata, dan data dari TNK Labuan Bajo. Jadi tidak menutup kemungkinan besok lusa jika kalian bekerja di bagian bidang masyarakat, data statistik yang diminta, dasar atau konsepnya kalian sudah tahu. Berikan tepuk tangan untuk diri sendiri. Sekarang kita masuk pada kegiatan akhir. Ibu akan menguji apakah hari ini kalian sudah memahami materi sepenuhnya yang ibu sudah sampaikan dan yang kalian sudah diskusikan di dalam kelompokmu dengan menggunakan aplikasi Zip Quizzes. Nah, di sini nanti akan mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah terpenuhi atau tidak. Silakan buka link yang sudah ibu kirim di grup Zip Quizzes yang terbaru. Oke, itu barusan masuk. Oke. Bisa?
Tunggu dulu, jangan langsung klik. Tidak bisa kasih kecil ya. Gimana untuk lihat volumenya ini? Masuk semua sudah? Siapa yang belum lagi? Cepat. Sudah selesai. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang saat kita bermain quiz. Di sini Ibu membuat 5 pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang sudah kita belajar. Kuis ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai atau belum. Karena kalian sudah login semua ke aplikasi quiz ini, cara bermainnya adalah kalian siram bunga ini pakai karakternya kalian yang ada namanya kalian, masuk ke dalam taman ini, siram bunga. Saat kalian siram bunga, muncul soalnya. Setelah muncul soalnya, klik jawaban, klik kumpulkan. Dimulai dari sekarang. Ada 5 nomor. Oke. Adit sudah di nomor 2 itu. Berapa orang yang sudah buka kunci ini? Iya. Devi Putri, ayo jangan curang. Oke, Adit sudah di nomor 3 ini. Devi masih di nomor 1. Mike, kenapa kamu punya muka arah sini? Bagus kan? Ayo. Ada yang salah ini jawabannya ini. Jessica sudah mulai, Go sudah mulai. Ayo, Dela, Rambo, maju sudah, masih di nomor 1. Masuk di situ. Ya. Rambo, ayo, sukacita, jangan tadi lewat, di sini dulu. Rambo. Ya, sisa Rambo ini, ada berapa orang ini?
27 detik. Wow. Urutan kedua adalah Jessica. Silakan berdiri Jessica. Jessica 5 nomor dia hanya mengerjakan 62 detik. Tepuk tangan. Yang ketiga Aditya Sera. 5 poin 198 detik, 4 Rentama 5 Rabu dan seterusnya. Baik sudah, anak-anak ibu yang hebat. Dilihat dari catatan di dalam, sudah ibu katakan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Dan pembelajarannya dilihat dari cara kerjanya kamu, yang walaupun masih ada 1-2 orang yang hanya salah 1 nomor. Nanti akan kita pandu lebih dalam yang masih belum paham. Terima kasih untuk permainan kuisisnya ini. Nah sekarang anak-anak, karena ibu sudah menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, maka kegiatan pembelajaran kita hari ini pun sudah selesai. Materi selanjutnya adalah materi tentang statistika, tentang ukuran penyebaran data. Kita bertemu lagi di hari Senin di jam 1-2. Untuk penutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mary dan Ibu Sinta akan doa. Jangan silakan berdiri. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya mengangkat doa ini secara ajaran. Berdoa dimulai. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang berada di surga, kami berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan kepadamu dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Yang berada di surga, sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau selalu melindungi dan menjaga kami agar kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Dalam nama kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ini dua itu pembelajaran. Okay. Maksudnya pas kita pulang ke rumah sih silakan dulu. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih karena kalian sangat antusias dalam pembelajaran, baik dari awal bermain wordball dalam proses diskusi kelompok, memerankan diskusi dengan memberi dan memasak, dan kegiatan penutup dengan tutupan kuisis. Maka dari itu pembelajaran kita sudah selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat